Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan suppositoria, apa itu suppositoria, basis apa yang digunakan, apa saja keuntungan dari suppositoria, dan kerugian yang dimilikinya. Ada dua pengertian suppositoria. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur berbentuk torpedo, dapat melunak atau meleleh pada suhu tubuh. Sedangkan suppositoria, menurut pengertian secara umum, adalah suatu sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya dapat meleleh, melunak, atau larut pada suhu tubuh. Terdapat dua efek penggunaan, yaitu lokal dan sistemik. Untuk efek penggunaan lokal dapat memudahkan defekasi, mengobati gatal, iritasi, inflamasi karena hemoroid, yaitu di mana antibakteri Bacilla membentuk uretra. Antihemoroid mengandung anestesi lokal, vasokonstriktor, astringent, analgesik, dan emolien. Dan yang kedua, ada dari sistemik, yaitu minofolin dan theofolin sebagai obat asma, chlorpromazine untuk anti muntah, kemudian kloralhidrat untuk sedatif dan hipnotif, lalu aspirin untuk analgetik dan antipiretik. Sekarang kita akan membahas mengenai basis-basis yang terdapat pada suppositoria. Yang pertama, kita akan membahas basis lemak. Basis lemak ini berisikan trigliserida. Ia berwarna kekuningan dan dapat meleleh pada suhu 34-35 derajat. Memiliki inti kristal yang stabil dan dapat berbau tengik, mencair bila dicampur dengan obat tertentu. Dan yang kedua, kita akan membahas basis yang larut dalam air. Ia memiliki ciri-ciri stabil dalam penyimpanan, tidak meleleh karena alasan panas. Selain itu, memiliki titik lebur di antara 37 sampai 63 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah basis emulsi. Ia memiliki campuran antara gliserin dan sabun. Selanjutnya, kita akan membahas syarat ideal suatu basis. Yang pertama adalah dapat meleleh dalam suhu tubuh. Kedua, larut atau terdispersi dalam cairan tubuh. Dapat dicetak dengan cara penuangan, tidak menimbulkan iritasi pada selaput lendir, juga tidak memiliki toksin. Selain itu, dapat bercampur dengan obat-obatnya. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan dalam menggunakan suppositoria. Ini sangat efisien untuk pasien yang sedang muntah-muntah dan tidak sadarkan diri. Yang kedua, untuk pasien yang susah menelan, ini akan sangat berguna. Dan yang ketiga adalah obat ini dapat menghindari terjadinya pengerusakan oleh enzim-enzim pencernaan. Setelah itu, kita akan membahas mengenai kerugian dalam penggunaan suppositoria. Yang pertama adalah tidak menyenangkan. Hal ini karena pemakaiannya melalui dubur, hal itu membuat beberapa orang tidak nyaman dalam penggunaan. Dan yang kedua adalah absorpsi obat tidak teratur dan sulit untuk diramalkan. Hal ini karena efeknya yang tidak jelas, dokter sulit untuk menganalisis. Dan yang ketiga adalah karena suppositoria dengan basis gliserin dan sabun sangatlah hidroskopis, ini akan sangat mempengaruhi suhu tubuh. Setelah kita mengetahui keuntungan dan kerugian suppositoria, kita akan mengenal macam-macam suppositoria. Yang pertama, ada suppositoria vagina. Suppositoria ini berbentuk seperti kerucut. Ia memiliki berat sekitar 5 gram, namun beberapa
Suppositoria vagina komersil menunjukkan bahwa dia memiliki berat sebanyak 3 dan 4 gram, hingga sampai 8 gram. Yang kedua adalah suppositoria uretra. Suppositoria ini memiliki diameter hingga 3 sampai 4 mm. Kemudian untuk ukuran pria, ia memiliki panjang sekitar 100 sampai 150 mm. Namun untuk wanita, dia memiliki ukuran hingga 60 sampai 75 mm. Dan yang terakhir adalah suppositoria rektal. Ia memiliki bentuk seperti silinder dan sedikit runcing. Ia memiliki paling panjang sekitar 32 mm. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana cara menyimpan sediaan suppositoria. Karena sediaan suppositoria ini tidak tahan panas, maka ia perlu dijaga dalam tempat yang cukup dingin. Suppositoria dengan basis oleum kakao, ia harus disimpan di bawah 50 derajat Fahrenheit dan akan lebih baik bila disimpan dalam lemari es. Kemudian dengan suppositoria basis gelatin gliserin sangat baik sekali bila disimpan di bawah 35 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana suppositoria dikemas. Kebanyakan sediaan suppositoria ini dibungkus menggunakan alufoil atau bahan plastik satu persatu. Beberapa di antaranya dikemas dalam bentuk strip kontinu, yaitu berisi suppositoria yang dipisahkan dengan membelakangi lubang-lubang yang terdapat di antara suppositoria tersebut. Suppositoria ini juga biasa dikemas dalam kotak dorong atau slide box dan dalam kotak plastik.